dengan NIM 2402-147. Dengan ini saya mempersembahkan buku cerita saya sebagai berikut. Oke, jadi adik-adik kakak minta waktunya sebentar untuk dengarkan cerita yang udah kakak buat. Nah, cerita ini kakak buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Iptek. Nah, nanti adik-adik bisa dengarkan pas kakak cerita ya. Oke, kita mulai ya. Oke, judulnya itu Semut Kecil yang Tak Pernah Menyerah. Nah, adik-adik bisa tengok sini, ini ada gambarnya ini. Oke, di sebuah taman yang penuh bunga warna-warni dan rumput hijau yang segar, hiduplah seekor semut kecil yang bernama Piko. Piko adalah semut yang sangat ceria dan selalu memulai harinya dengan senyuman yang lebar. Suatu pagi, saat sedang berjalan-jalan di bawah pohon mawar, Piko menemukan sesuatu yang luar biasa. Di sana terletak sebutir remah roti berwarna emas yang sangat besar. Piko terkesiap melihat ukurannya yang bahkan lebih besar dari seluruh tubuhnya. Wah, ini akan menjadi pesta besar untuk keluargaku, seru Piko. Dengan semangat, Piko mendekati remah roti itu, lalu dengan sekuat tenaga dia mengangkat benda besar itu dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian Piko mulai melangkah dengan perlahan. Setiap langkah terasa sangat berat, dan rumput yang tinggi di taman itu terasa seperti hutan belantaraan yang sangat luas bagi si Piko. Namun Piko tersebut terus berjalan sambil bersenandung kecil. Dia berjalan sambil bernyanyi-nyanyi sambil membawa roti tersebut. Kemudian di tengah jalan, seekor kupu-kupu cantik bernama Cira terbang rendah menghampiri si Piko. Cira tersebut hinggap di bunga di dekatnya dan menatap Piko dengan heran. Aduh Piko, kenapa kamu membawa beban seberat itu sendirian? Piko berhenti sejenak dan menatap Cira dengan mata yang berbinar. Terima kasih Cira, tapi aku tidak ingin menyerah. Aku kecil, tapi aku kuat karena aku melakukannya untuk teman-temanku. Piko kemudian melanjutkan perjalanannya. Nah, tiba-tiba angin bertiup kencang di taman itu. Tubuh kecil Piko bergoyang-goyang ditiup angin. Remah roti yang dibawanya terasa ingin terbang tertiup angin, tapi Piko memegangnya sekuat mungkin. Seret, Piko tidak sengaja menginjak sehelai daun kering yang licin. Piko terpeleset dan jatuh terduduk di atas tanah. Remah rotinya terlepas, namun untungnya tidak hancur. Piko mengusap lututnya yang sedikit sakit. Seekor siput bernama Lulu merayap lewat dengan sangat lambat di samping Piko. Lulu berhenti dan berkata dengan suara lembut, "Pelan-pelan saja. Piko, perjalananmu mungkin sulit, tapi setiap langkah kecil akan membawamu sampai ke tujuan," kata si siput tadi si Lulu. Kemudian Piko menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kembali remah rotinya. Dia melihat ke depan dan lari ke jauh. Dari kejauhan, dia mulai melihat gundukan tanah merah yang dikenalnya itu adalah rumah semut. Itu adalah tempat tinggalnya si Piko. Nah, Piko dan Bobby bekerja sama membawa remah roti itu masuk ke dalam rumah. Piko merasa sangat bangga dan bahagia. Hari itu semua semut di taman belajar bahwa meskipun bertubuh kecil, mereka
bisa melakukan hal besar jika mereka tidak pernah menyerah. Nah, jadi dari cerita kakak tadi menarik nggak? Oke, bagus nggak desainnya tuh gambar-gambarnya ini? Oke, terima kasih untuk waktunya kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam